Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga komoditas sayur di Boyolali naik imbas gagal panen dan aksi mogok sopir truk. Isi kuota sekolah yang kurang siswa, Dinas Pendidikan Kota Semarang kembali membuka pendaftaran SPMB tahap kedua. Maraknya obat daftar G yang dijual bebas di warung, ibu-ibu rumah tangga protes ke DPRD Brebes. Ratusan ibu di Brebes turun ke jalan untuk memprotes peredaran obat-obatan daftar G yang marak dijual di warung. Mereka menilai penjualan obat keras itu dapat membahayakan generasi muda. Protes massa yang didominasi ibu-ibu rumah tangga bergulir di depan gedung DPRD Kabupaten Brebes Senin sore. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Brebes dan aparat penegak hukum segera menutup warung-warung yang menjual obat terlarang daftar G. Protes itu terlihat dari isi poster dan spanduk yang dibentangkan. Mereka menuntut oknum-oknum beserta konsorsium yang terlibat dalam penjualan obat-obatan daftar G untuk ditindak. Massa mengecam maraknya penjualan obat-obatan G seperti Tramadol dan Heximer di warung yang biasa disebut sebagai warung Aceh. Mereka menilai keberadaan warung Aceh yang memperjualbelikan obat daftar G tersebut dapat mengancam generasi muda. Peredaran obat-obatan terlarang, Pak. Dampaknya seperti apa sih? Ya, buat generasi penerus bangsa, kita sebagai orang tua dan juga tokoh masyarakat Brebes berkewajiban secara langsung dan secara tidak langsung harus peka terhadap lingkungan kita masing-masing terhadap peredaran hal tersebut. Maka saya himbau dari masyarakat, tadi audiensi diterima dengan baik. Selanjutnya proses hukum dan lain sebagainya apabila ke depan besok kalian lusa ada kegiatan seperti itu, mari kita itu tanggung jawab moral kita bersama-sama dan membantu kepolisian dalam pemberantasan obat-obatan daftar G. Di tengah orasi, sejumlah perwakilan massa akhirnya menemui pihak DPRD Brebes untuk audiensi. DPRD Brebes berjanji akan memberantas peredaran obat daftar G dengan melibatkan pihak berwajib. Bersama dengan teman-teman semua untuk memberantas peredaran obat G. Semoga Brebes bisa zero obat G. Selanjutnya untuk koordinasi upaya untuk meminimalisir peredaran. Untuk meminimalisir kita perlu dukungan dari masyarakat dan gerakan dari masyarakat untuk melaporkan karena dengan keterbatasan anggota TNI dan Polri tidak bisa sampai ke bawah. Mudah-mudahan masyarakat bisa bekerja sama. Saya harapkan bisa melaporkan apa yang mencurigakan atau ada transaksi transaksional obat G di daerah masing-masing. Obat daftar G atau Gevaarlik yang artinya berbahaya adalah obat keras yang harus disertai dengan resep dokter, mulai dari antibiotik, antidiabetes, antihipertensi, dan lainnya. Sayangnya obat-obat itu malah diperjualbelikan bebas di warung-warung. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Masih ingatkah Anda dengan kasus kematian ASN Kota Semarang yang ditemukan tanpa kepala dan terbakar pada tahun 2022? Sudah 3 tahun lebih kasus kematian ASN itu belum juga temui titik terang. Sebagai tanda pengingat, keluarga menggelar misa arwah 1000 hari kematian Iwan Budi Prasetyo pada Senin malam lalu. Misa ini mendoakan 1000 hari kematian Iwan Budi Prasetyo. Ia adalah seorang aparatur sipil negara Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang ditemukan termutilasi dan terbakar di kawasan Pantai Marina Semarang pada 2022 lalu. Tak hanya keluarga Iwan yang hadir, tetapi ratusan jemaat juga ikut misa arwah yang berlangsung di Gereja Santa Maria Fatima, Banyumanik, Kota Semarang dan dipimpin Uskup Agung Semarang Senin malam. Dalam momentum doa sembari mengenang kisah hidup almarhum, kembali disuarakan jeritan hati keluarga dan segenap jemaat agar keadilan hukum bisa ditegakkan, yakni mengungkap siapa pembunuh Iwan Budi. Keluarga begitu sebagai pendoa, kita sering mendoakan aja. Jadi hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita tidak membicarakan hal-hal semacam itu. Betul, kita hanya berdoa semoga
saudara saya Iwan bisa damai di surga. Itu yang kita harapkan demikian. Karena yang lain saya tidak bisa memberikan jawaban. Untuk keterangan mungkin saya nggak bisa. Sudah 3 tahun lebih kasus kematian Iwan Budi bergulir tetapi tidak ditemui titik terang. Segala upaya telah dilakukan termasuk mengirim surat bantuan kepada Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai presiden. Namun hingga 1000 hari kematiannya tak ada tanda-tanda titik terang itu terlihat. Dalam koridor negara gagal melindungi Iwan sebagai saksi ini adalah pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan. Di situ itu poin pertama. Poin kedua, jangan sampai negara sudah gagal melindungi Iwan sebagai saksi, ia kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal, jangan sampai kemudian pelakunya nggak terungkap. Sudah gagal melindungi Iwan sebagai saksi, gagal pula mengungkap pelakunya, repot ini. Itu yang kita mohon agar terutama Polda Jateng ini, karena yang manggil Iwan sebagai saksi itu Polda. Iwan Budi dilaporkan hilang sehari sebelum menjadi saksi kasus korupsi hibah tanah di Kota Semarang. Ia ditemukan tewas pada 8 September 2022 di Pantai Marina Semarang dalam kondisi termutilasi tanpa kepala dan hangus terbakar. 1000 hari berlalu, pelaku dan motif pembunuhan Iwan belum juga terungkap. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang siswa SMK Negeri 3 Kota Tegal dilaporkan hilang di Kepulauan Kangean, Sumeneb, Jawa Timur. Sudah 2 pekan berlalu tetapi korban belum juga ditemukan. Orang tua berharap anak semata wayangnya segera ditemukan. Duka mendalam dirasakan Sutanto dan Doris, pasangan suami istri warga Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Mereka kehilangan anak semata wayangnya Muhammad Dava Sancaya pada 23 Juni lalu. Saat itu Dava dilaporkan hilang saat tengah mengikuti praktik kerja lapangan di kapal motor Mekarsari. Hilangnya korban diketahui usai melakukan angkat jangkar di perairan Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb, sebelah timur Madura. Saat waktu makan siang, korban tidak ditemukan di kapal. Pencarian selama nyaris 2 pekan belum juga membuahkan hasil. Berangkat dari rumah tanggal 22 April. Tapi di sana belum nggak langsung naik kapal, berangkat pas dari di mes dulu, berangkat naik kapalnya tanggal 29 April. Penarikan jangkar itu jam 2, jam 3. Dini hari. Mungkin jam 5 kan udah pada ya capek apa gimana gitu. Tahu juga sih. Soalnya itu aja sih yang nggak menceritakannya terlihat. Berarti ketahuannya pas lagi makan pagi. Makan kumpul gitu, kurang 1 gurunya gitu. Wali Kota Tegal yang menyambangi rumah orang tua korban menyatakan akan membantu upaya pencarian korban melalui jalur koordinasi antar instansi. Sampai sekarang sudah setengah bulan ini belum ditemukan. Kita harapkan mudah-mudahan Ananda ini bisa ditemukan. Ya. Warga tadi juga kita itu bela sungkawa ya atas kehilangannya Anandanya, yang kebetulan ini Ananda Dava itu anak tunggal satu-satu. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang terbaik, kita serahkan yang Maha Kuasa. Kita pemerintah kota dengan dinas pendidikan selalu berkoordinasi ya, dengan pihak-pihak terkait ya, dari perusahaan. Siswa kelas 12 SMK 3 Kota Tegal itu tengah PKL di KM Mekarsari bersama 7 siswa lainnya selama 6 bulan. Kegiatan itu sebagai syarat kelulusan sekolah. Orang tua hanya dapat berharap ada keajaiban sehingga anaknya dapat ditemukan baik dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia. Kunjoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal.